Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati pagi hari ini untuk berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Untuk kami boleh ada hari ini Tuhan di bait-Mu. Untuk kami boleh memuji kebesaran Engkau Tuhan. Untuk kami merayakan Engkau hari ini. Merayakan kebaikan, merayakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Engkaulah terang kami ya Tuhan. Musim yang ku hadapi
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah awal dan akhir. Alfa dan Omega yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Kaulah awal segalanya. Kekal untuk selamanya. Berkuasa atas dunia. Engkau ku puja. Pembela atas hidupku. Salibmu menghidupkanku. Menghapus segala dosa. Engkau ku puja. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku Tuhan.
Sekali lagi katakan, aku milikmu. Aku milikmu. Sorak-sorai buat Tuhan, kita pemilik hidup kita. Haleluya. Biarlah di tempat ini Tuhan, tiada satupun yang terlewat Tuhan akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami pagi hari ini, hati kami menghadap Engkau. Kami mengagungkan Engkau saja ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima semua pengagungan, semua pujian dan penyembahan, bukan kami Tuhan. Masuk kami semua yang ada di depan sini Tuhan. Bukan kami yang layak menerima semuanya itu. Tapi hari ini pun kami semua pelayan di tempat ini, kami dilayani Tuhan. Sehingga tidak ada gunanya ketika kami mau mengambil kredit, karena semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan Yesus. Kami mau mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Singkapkan lagi rahasia kerajaan surga. Bukakan lagi kami tentang pribadi-Mu. Yang sampai saat ini baru sedikit sekali yang kami ketahui. Tapi kami mau terus Tuhan, melekat hati kami dengan Engkau. Agar detak jantung kami sama detaknya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang ampunya ibadah ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Udah lama saya nggak berdiri di sini ya. Saya kayak pegang ini, terus saya ingat beberapa hari ini tuh di YouTube ada mainan viral. Enggak tahu Bapak Ibu tahu apa enggak gitu. Jadi ada muncul beberapa kali gitu di FYP. Tahu ya FYP ya? Di FYP saya gitu muncul mainan ini, terus orang-orang sekarang nih pada main. Jadi mainan ini mainan viral di Alfamart belinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang beli nggak? Jadi setiap kali kalau dipegang dia tuh jatuh gitu. Jadi dia nggak bisa dipegang. Set. Ya pas saya pegang mic ini, aduh saya ingat itu tuh. Tapi waktu saya lihat itu mainan, saya lihat video itu, saya bilang, wah ini Tuhan. Tuhan Yesus kayak gini nih. Dia nggak bisa dipegang Bapak Ibu. Bahkan orang-orang itu berusaha gitu challenge cepet-cepetan. Makin cepat makin nggak bisa dipegang gitu. Itu mainannya ya kan. Jadi saya tadi aja itu teringat gitu ya. Memang Tuhan Yesus itu gak bisa dipegang Bapak Ibu. Saya beberapa bulan ini kan saya udah duduk manis ya. Entah di sini atau di sini, di kiri kanan kiri. Saya kira wah udah nih Tuhan Yesus sama saya udah tahulah panggilan saya gitu kan. Saya udah menikmati sekarang. Kalau dulu kan rasanya Bapak Ibu tahu gak sih jadi istri pendeta itu. Hari Minggu itu seperti hari ujian akhir nasional. Jadi kalau Sabtu tuh misalnya pergi ya, ini Bu Mesra ketawa-ketawa. Sabtu pergi diajak ke mall, rasanya pengen cepet-cepet pulang tau gak? Rasanya aduh besok nih apa? Padahal bukan saya yang khotbah, bukan saya yang WL, tapi itu ada rasa kayak gitu. Nah beberapa tahun ini Tuhan lepasin saya dari hal itu gitu. Jadi saya rasa wah enak banget ya. Apalagi tuh sekarang kan saya bilang wah emang karunia kamu. Saya bilang sama suami saya. Karunia kamu khotbah Bet. Terus setiap kali kan kalau dia cerita tentang cinta. Gas terus pap. Saya bilang gitu kan. Tapi ternyata saya tertipu. Jadi saya pikir ini kan dulu kan saya demam panggung ya Bapak Ibu ya. Lalu kan lewat pengajaran-pengajaran akhirnya tanpa disadari saya tuh jadi demen panggung. Walaupun bukan maksudnya demen ini tapi di hati itu demen. Nggak sadar kan yang di hati itu tuh yang bahaya. Jadi setiap kali kalau saya tampil itu akan saya rasanya saya gemeteran, saya apa. Tapi ketika ada orang muji, saya itu flower kayak taman bunga. Kan, makanya tadi saya berdoa Tuhan. Nggak mau kayak gitu lagi gitu karena itu ternyata jadi tekanan buat saya gitu kan. Nah terus ya udah saya pikir udah kan udahlah sekarang saya menikmati sekali nih kalau ibadah baik ibadah pagi siang wah senang sekali gitu kan. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu suami saya bilang kamu bersembunyi. Wah langsung itu. Kita tahu ya Bapak Ibu kalau Tuhan ngomong sama kita walaupun sama orang. Sebenarnya kita tuh tahu kok, kita peka. Karena kita kan punya Tuhan Yesus di dalam kita.
itu kayak nyengat gitu. Kamu bersembunyi, keluar kamu dari persembunyian kamu. Wah, saya digituin saya. Ya, tapi saya tahu maksud dia gitu. Ya sudah, saya diam aja. Sampai berapa hari, gimana kamu sambut gak? Saya diam aja, gak ada gubris, gak ada apa gitu. Tapi dalam hati saya tahu ini Tuhan. Jadi saya tuh sempat tertipu dari konsep yang demen panggung, demam panggung, lalu terus kan udahlah wanita tuh dosa masuk gara-gara siapa? Hah? Yang pertama kali makan buah itu siapa? Hawa, aduh nanti mereka tersesat lah gara-gara saya gitu. Jadi banyaklah alasan macam-macam gitu. Terus aduh saya kan dulu punya roh Isabel, nanti gimana rohnya transfer apa segala macam kayak gitu. Ternyata itu persembunyian saya. Jadi berapa hari yang lalu suami saya lepasin saya gitu. Jadi kamu aja galak lagi, dia sekarang galak loh Bapak Ibu. Dulu kan dia takut ya sama saya kan. Sekarang dia, enggak, kamu maju. Kalau saya nggak mau, kamu tetap maju. Aduh. Ya terus saya bilang, iyalah, ya sudahlah. Semuanya karena cinta. Ya udah. Akhirnya saya di sini. Jadi Bapak Ibu maksud saya tadi, Tuhan tuh nggak bisa dipegang. Kita lepas dari konsep satu, jangan kita tuh masuk lagi ke pola pikir berikutnya gitu. Dulu kan saya pikir wah udah dilepasin dari roh Hawa lah, Isabel, udahlah saya duduk manis-manis. Enggak, jangan dipegang seperti itu. Tuhan gak ada urusan kok sama demam panggung, demen panggung. Yang benar yang mana? Gak ada yang benar Bapak Ibu. Yesus saja satu-satunya kebenaran itu. Mau demam panggung, demen panggung gak ada urusannya. Terus waktu saya sambut, sampai hari saya bilang aduh Tuhan. Saya sambut malah saya kosong. Ini baru pertama kali juga ini saya rasakan kok kosong gitu, bener-bener ngeblong. Udah saya bilang ya udah Tuhan aja yang mau, Tuhan yang tahu kan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu masing-masing nih kepalanya berapa nih di sini nih. Belum lagi yang live streaming. Masing-masing punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi di hati kita satu Yesusnya. Makanya kalau saya sibuk menyesuaikan, saya mau khotbah nanti buat Ibu Erna. Ibu Erna kayaknya punya masalah begini. Ibu Mesra punya masalah begini. Keluarga Pak Sihite begini. Aduh, kayaknya saya gak tidur-tidur 1 bulan mikirin satu persatu kan. Tapi saya bilang, udahlah Tuhan. Tuhan mau apa? Ya udah. Prok jadi apa? Jadi Yesus. Pokoknya gitu aja gitu ya. Jadi Tuhan Yesus jangan dipegang Bapak Ibu. Semua yang kami saksikan, ini yang saya ngomong hari ini. Kisah hidup saya dengan Tuhan atau beberapa kali kan juga kan suami saya yang ngomong. Itu adalah kisah percintaannya dia dan Tuhan. Bapak Ibu gak bisa, kalau gitu sekarang ambil kesimpulan. Ternyata kalau mati harus begini, harus begitu. Gak bisa. Yesus itu hidup di dalam hidup kita. Sama seperti mainan itu ya. Bukan dia hidup, tapi dia bisa licin-licin kayak gitu. Betul-betul. Ya udah nanti kalau Bapak Ibu bingung ya kok ngeliat saya bingung gitu. Harusnya saya bawa kali ya. Tapi ya karena cuma lihatnya di YouTube. Tapi tulis aja nanti mainan viral Alfamart keluar. Kan sekarang gampang kan kayak gitu. Jangan dipegang. Mainan Alfamart aja gak bisa dipegang. Apalagi Tuhan Yesus kan. Ya itu jadi ya saya menikmati aja. Ya kan juga sekarang bukan ngomong gini. Saya ini buat Bapak Ibu enggak. Tapi buat saya. Kemarin teman saya yang kesaksian di sini ya, Zakio sama Rahel itu juga. Kan kami ke Bandung tuh. Terus dia bisa-bisaan gitu. Ruth nanti khotbah ya. Saya bilang lu ngomong dari mana gitu. Kamu kasih tahu ya? Enggak katanya. Aduh saya bilang ini saya mau ngeyel gak bisa lagi kan kayak gitu kan. Tuhan udah dari berbagai sisi. Gak lama lagi istrinya WA saya. Bisa-bisa dia bilang begini, Ruth, saya lagi nonton khotbah kamu yang dulu minggu depan, minggu ini nanti yang live streaming kamu ya. Aduh, kamu ini lagi. Tapi saya udah tahu kok itu Tuhan gitu kan. Terus karena dia nontonin khotbah saya yang lama, saya lihat dong khotbah saya yang lama dong. Saya mau lihat kayak apa sih, saya bukalah salah satu khotbah itu gitu kan. Waduh, saya takut lihatnya jadinya. Karena semuanya itu berdirinya di sini sama sih mimbarnya tapi ada laptop.
Terus ada poin-poin, aduh sampai saya sendiri gak sanggup dengernya. Aduh ini siapa sih kayak gini. Ampun dah. Terus khotbahnya itu saya lihat ibadah bisa 2 jam loh. Gak ngerti saya itu kok bisa ngomong begitu panjang ya. Padahal kan katanya demam panggung, bohong kan berarti kan. Ya itulah, emang kita semua ini bohong kok gitu. Tapi dari situ, cuma lihat nggak habis akhirnya Bapak Ibu saya nontonin khotbah saya gitu kan. Tapi saya dapat 1 ayat luar biasa, ntar kita buka ya. Tapi sebelumnya tadi ada pesan sponsor, waktu saya duduk minggu depan kita ibadahnya 1 kali ya. Jangan lupa tanggal 17 Desember bilang kiri kanan 1 kali ibadah saja. Apalagi kan Bapak Ibu yang suka ibadah pagi nih. Jam 9 ya, jam 9 ya Bapak Ibu ya kita gabung. Itu anak-anak juga semua yang di Kids hari ini. Mereka ada acara di luar tapi minggu depan silakan bawa anak-anaknya kita ibadah sama-sama. Bapak Ibu mau sebut ibadah Natal boleh, ibadah tutup tahun boleh, ibadah terakhir boleh, ibadah gabungan boleh, bebas pokoknya terserah apa yang Tuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bilang sama orang, ibadahnya kapan? Ya udah bilang, ibadah Natalnya kapan? Minggu depan. Ibadah tahun barunya kapan? Minggu depan. Ibadah gabungannya kapan? Minggu depan. Catat tanggal 17 Desember jam ya, oke ya seperti itu ya. Saya ada pertanyaan. Orang jenis apa yang nggak punya masalah di dunia ini? Jeremy, soalnya kalau tunggu jawaban kadang-kadang nggak lama. Orang yang nggak punya masalah di dunia ini orang apa? Jawab aja, nggak apa-apa, jangan mikir. Justru kan kalau mikir nanti, bukan orang, jadi apa? Kan saya tanyanya orang. Marcel, tuh sekarang rambutnya udah panjang Marcel ya. Nggak mau digunting? Mau sampai segini? Nah, jangan dong, kamu pria sejati ya Marcel ya. Ntar lagi dikuncir lagi. Mamanya nggak kenal, ini Marcia apa Marcel? Marcel. Orang apa yang gak punya masalah di dunia ini? Hah? Orang yang gak mikir ya. Ada lagi gak ngomong mikir itu apa dong? Benjamin. Gak mikir, si Udin masih tahu duit loh. Hah? Udin kemarin, kalau Bapak Ibu tahu ya yang suka ngomongin di sini si Udin. Saya lihat kemarin dia ganteng loh ya. Dia gunting rambut, dia pakai kopi ya. Din keren loh, saya gituin. Asal jangan dia kejar balik aja ya. Orang, dulu saya mikir gini nih ya. Orang yang gak punya masalah itu, bahasa saya coba ini. Kita semua punya masalah Bapak Ibu. Nanti masalah kita tuh berhenti kalau kita tuh ada di 1 kali 2. Tahu nggak? Nah, ternyata waktu Tuhan bawa saya sekarang ini pengenalan akan Tuhan. Waktu di 1 kali 2 pun masalah nggak berhenti loh kalau kita masih tetap ada dalam masalah. Karena banyak banget Tuhan kasih lihat dan dari kesaksian orang ya. Di surga pun banyak orang yang masalahnya belum selesai. Karena apa yang terikat di bumi kan terikat di sorga. 1 kali Tuhan kasih lihat saya seseorang yang pakai infus. Jadi makannya itu harus dari pakai infus gitu ya. Infus di mulutnya seperti itu. Loh saya melihat ketika Tuhan kasih lihat kok di sorga dia masih kayak gitu. Padahal konsep saya kalau kita mati gak ada penyakit lagi kan. Di surga tidak ada sakit penyakit. Semua tidak ada ratap dan tangis. Semuanya ketawa. Wah. Padahal jelas banget saya melihat dia masih bawa-bawa itu di hidungnya seperti itu. Berarti enggak dong, masalahnya enggak beres dong gitu kan. Dulu saya bilang begitu. Akhirnya sekarang ketika kita masuk dalam jalur percintaan. Nah ini udah ada hint nih. Orang apa yang tidak punya masalah? Ibu Mena.
Itu kan tadi cerita saya, mati aja Bu, saya bilang loh kalau kita cuma mati kayak gitu dikubur, tapi di batin kita masih tersimpan masalah, itu terikat di surga loh. Saya bahkan pernah baca buku gini loh, ini ada seorang ibu-ibu mati nih ya, dia terus setiap kali tuh dia ngurusin anaknya waktu hidup. Jadi anaknya, ayo kamu harus bangun pagi kerja. Begitu mati, anaknya mau kerja, itu ada wanita ngikutin dia. Dan terus ngomong, ayo kamu kerja yang benar. Ternyata itu ibunya yang sudah mati. Itu rohnya. Bapak Ibu pernah dengar atau pernah nonton film Arwah Penasaran? Ya kan dulu di sinetron atau film, sekarang di bioskop banyak loh film Indonesia tuh. The Demit, apalah pokoknya begitulah filmnya. Sulit juga tuh cari film Indonesia yang benar, yang drama kayak gitu. Banyak film horor. Itu kan kenapa mereka bisa angkat, kok ada yang namanya Arwah Penasaran? Itu based on true story. Itu betul. Karena apa? Dan sekarang waktu kita masuk di sini, waktu saya masuk, iya itu perkara roh Bapak Ibu. Gak bisa kita bilang udahlah kita punya masalah gantung diri aja mati selesai. Masalah kita terbawa. Betul-betul di situ. Makanya di sini Bapak Ibu kita sama-sama yuk kita harus clear. Hati kita cukup terikat terpaut sama Tuhan Yesus aja. Tadi pertanyaannya belum dijawab. Dari sini. Nah di belakang kan kirain gak ketanya. Nanti besok duduk depan ya. Apa? Hah? Ya bagus. Kalau gak tahu bilang aja gak tahu. Jangan kita tuh gak apa adanya gitu. Mikir dulu pelajaran IPA, biologi. Kan enggak gitu kan. Nah, ini yang Tuhan bukain sama saya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pembukaan lagi kasih tahu saya juga. Justru itulah gunanya kita bersekutu. Jadi pengenalan kita akan Tuhan tuh kayak banget loh Bapak Ibu. Ini sebenarnya nih, saya ini gak perlu loh berdiri di sini. Mestinya nih kita duduk aja nih melingkar udah satu-satu. Habis saya Victor, kemarin dia cerita di persekutuan keren. Sampai dia cerita panjang. Sampai saya cerita lagi ke anak saya salah, ntar saya ralat ya di rumah. Tadi saya tanya lagi, Pik, itu yang kamu doain itu kan orang yang hampir mati. Bukan ternyata. Ya itu, saking kayanya Tuhan. Jadi ini orang, kalau yang Tuhan bukain buat saya, orang yang gak punya masalah di dunia ini adalah orang yang lagi jatuh cinta. Gitu. Oh. Coba sekarang merenung, bener enggak? Bener apa enggak? Enggak apa-apa, enggak saya enggak setuju. Enggak apa-apa. Ini kan yang Tuhan bukain buat saya. Karena Tuhan bukain saya gini, coba kamu lihat orang yang lagi jatuh cinta. Katanya tai kucing rasa, lah kok bisa? Coba sekarang suami kita kalau di luar cinta nih, pacaran, Kesia punya pacar misalnya, udah punya belum? Mau enggak? Dikasih tai kucing, bentuknya coklat, gimana? Nggak cinta dong. Tapi katanya kan tai kucing rasa coklat gitu kan. Biar dikasih itu, wah enak loh, enak. Ya enggak lah, itu lebay. Tapi memang orang yang jatuh cinta itu lebay. Betul gak? Dia tuh ceritanya tuh hiperbola tahu. Bener-bener ceritain pacarnya itu yang aduh. Kesia misalnya punya pacar nih, pacarnya. Ya gak apa-apa dong. Pacarnya ceritain Kesia, nih saya gak kenal nih sama Kesia ya. Pacarnya bilang sama saya, itu loh Ci, saya kenal tuh, saya punya pacar. Wah dia cantik banget. Dia perhatian banget. Kan sampai pokoknya gitu kan. Apa kalau ini harusnya yang dijiwa ini orang Jawa nih gitu ya. Kalau orang Jawa kan kalau misalnya manis banget, ngomongnya gimana? Nah itu yang Jawa kan. Kalau cantik gitu gimana? Cantik banget gitu kan. Gak pakai K biasanya kalau orang Jawa. Cantik ya. Medan kali ya. Ya udahlah pokoknya gitulah. Ya tapi kan hiperbol. Karena apa? Dia membanggakan orang yang dicintainya gitu loh. Dan bertahun-tahun ini Bapak Ibu nih saya ngomong sama dia ya. Sama suami saya. Ini mau khotbah apa? Saya udah gak bisa khotbah lagi nih sekarang. Gimana nih? Udah cerita cinta aja.
Terus saya merenung gini ya, Bapak Ibu yang masih di sini nih ya, sampai hari ini udah bertahun-tahun dengarnya cerita cinta melulu, itu anugerah loh. Banyak orang nggak sanggup dengar kayak gini karena mereka tuh nggak hidup dalam cinta. Kan kalau misalnya kita nggak hidup dalam cinta, semuanya kan masuknya ke otak. Ke otak, nggak ke dalam hati. Karena kalau di cinta itu tuh bahasanya bahasa kalbu gitu loh, bahasa hati. Kadang-kadang kan kalau orang pacaran kan dia senyum-senyum aja, apa dia diem-dieman aja, tapi kan hatinya deg, deg, deg gitu. Berdebar-debar gitu kan. Pokoknya cinta itu luar biasa. Waktu awal-awal juga saya heran, kok kenapa sih nggak bilang kasih aja? Kan kalau di Alkitab kasih ya, kasih itu sabar. Ternyata membahasakan cinta itu lebih mudah. Karena cinta itu universal. Satu hari mbak saya cerita tentang suaminya. Mbak membantu di rumah. Suami saya dia orangnya gini. Terus saya bilang, tapi mbak cinta kan? Nah itu kan, coba kalau saya pakai, tapi mbak mengasihi dia kan? Itu kayaknya gimana ya gitu ya. Tapi ketika bahasanya cinta, itu tuh Bapak Ibu luar biasa. Dan cinta itu benar-benar, ini bukan klise, bukan cuma itu omong kosong. Kenapa kita bisa bilang omong kosong? Itu karena kita tidak mengalami cinta itu. Berapa puluh tahun suami saya setiap kali kalau ngomong sama saya, I love you, bohong. Ternyata saya tidak mengalami cinta itu. Saya terluka dengan kata cinta. Makanya saya tolak setiap kali kalau dia ngomong I love you, omong kosong, bohong gitu kan. Seperti itu gitu kan. Binatang yang buas saja, kalau Bapak Ibu pernah lihat tuh ada video klip gitu kan yang singa. Tapi ketika dia dicintai, coba binatang buas tuh jadi jinak. Bahkan saya pernah lihat sebuah video klip udah dirawat nih dari kecil, terus singanya itu dilepas gitu di hutan. Berapa tahun kemudian datang ini orang yang merawatnya, itu singa, lari peluk. Kita kan kalau singa kejar lari datangin kita gimana? Tadi kata Sakyus saja, ibu kan takut dikejar anjing. Kalau singa gimana? Tapi karena orang ini mengasihi ya, dia tahu ini singa yang dia urus dari kecil. Lari berpelukan, itu kan singanya lebih gede dari dia sekarang. Itu semua karena cinta Bapak Ibu. Dan Tuhan mau benar-benar kita ini hidup betul hanya karena cinta. Gak ada lagi, karena hanya cintalah yang bisa membuat kita melupakan diri kita. Kalau cinta itu kan maunya tuh memberi aja. Ya Lydia, benar gak? Loh, ini hari ini duduknya kok misah, kenapa? Tumben, biasanya berdua. Di dalam cinta tuh gak ada masalah. Yang ada masalah lu, masalah buat lo. Tapi buat orang yang saling mencintai, coba. Dunia milik kita berdua itu kan ungkapan-ungkapan yang hiperbol gak coba? Chandra sama Cindy gitu gak? Dulu apa sekarang? Apa? Benar Chandra, harus sekarang juga masih. 2 minggu lalu ya kayaknya kami tuh gak sengaja nonton. Nah bukan film The Demit. Masuk bioskop, ada film itu, film Indonesia. Ya udahlah nonton. Karena kan suami saya ini gak suka kalau film yang bahasa barat gitu ya. Terus apalagi kalau film yang kayak Avatar yang dibikin-bikin, dia enggak. Pernah saya ajak nonton sama anak-anak film apa gitu lah. Saya aja ngertinya susah. Tahu-tahu saya dengar dia udah ngorok di samping. Akhirnya kemarin kami nonton film Indonesia. Dan film ini ternyata diangkat dari satu isu yang beredar di masyarakat luas sekarang ini. Bahwa usia 40 tahun itu sudah tidak lagi merasakan cinta. Cinta itu hanya dirasakan pada saat anak-anak muda gitu. Romansa itu hanya dirasakan tuh ya pada saat itulah masih kuliah, nanti terus masih sekolah. Itu tuh kayaknya berdegup-degup gitu tuh, itu masih. Tapi untuk usia 40 tahun enggak lagi. Dan kita kan kalau kita enggak ketemu sang cinta Bapak Ibu, saya yakin. Saya enggak bilang Bapak Ibu ya, saya waktu itu udah rasa kayak gitu juga loh. Oh iya ya, udah memaklumi, ini kita kayaknya udah mau masuk fase friendship. Ya, jadi ada fasenya di dalam pernikahan itu, nanti ada masuk masa pertemanan, nanti persahabatan, persaudaraan, itu bohong Bapak Ibu. Cinta adalah cinta, ada lagunya kan ya.
Cinta itu hanya cinta aja. Nggak ada tuh, nanti cinta tuh bisa, cinta sebagai kekasih nanti sebentar lagi bisa jadi saudara, bisa jadi teman, enggak. Tapi ini isunya seperti itu gitu. Dan bagus banget gitu kan, waktu kami nonton kayak gitu, saya bilang wah, saya ngomong kita anugerah ya, kita bisa dengar kata cinta. Terus saya bilang, situ udah lebih dari 40, saya juga udah lebih dari 40. Ini apa lagi, ABG kan, angkatan bapak gocapan. Wah, tapi kita kok masih kayak gini ya, kadang-kadang masih suka canda, masih bahkan lebih lagi daripada pacaran dulu. Itu yang harusnya terjadi Bapak Ibu. Loh sekarang dunia tuh dibalik. Masa yang segede Yesa? Sayang, papi, mami, belum ya Yesa? Tuh kalau kita nonton di bioskop, tuh sekarang ada tuh pasti deh nonton di bioskop iklannya gitu. Ting ting, jadi saling WA-an gitu. Apa sih pokoknya papi, mami, iya nih apalah, aku apa kayak gitu. Tot langsung di-delete kontak. Terus baru kelihatan orangnya anak SD udah panggil papi mami. Maksudnya pilihlah film sesuai usia Anda gitu. Film aja bisa tahu usia. Ya saya jangan dulu ya. Ntar ayah bunda udah makan belum? La ilaha illallah. Jangan ya kayak gitu kan. Apa tadi? Iya tetap romansa itu ya Chandra. Tetap. Mau Tuhan kasih anak kek, Tuhan gak kasih anak, itu gak peduli. Pernikahan itu bukan soal kita punya anak atau tidak. Makanya saya juga bertobat. Nanyain, udah isi belum? Isi belum? Sampai kesel orang, udah bu isi coklat. Kesel kan, orang kan jadi kan tertuduh setiap kali gue ditanyain. Orang udah masuk kawin setahun, 2 tahun, 5 tahun, belum. Kok belum juga sih, Kesel loh kayak gitu loh. Kemarin juga tuh nanti orang yang udah umur 30-an gitu. Angkatan 90-an gitu. Aduh angkatan 90-an sekarang kalau misalnya ke kondangan selalu ditanyain kayak gitu. Kapan kawin? Angkatan 80 bilang tenang aja lu. Gue yang angkatan 80-an aja belum. Hidup kita bukan terpengaruh apa kata orang. Hanya sang cinta itu. Nikmati betul-betul sang cinta itu Bapak Ibu. Nah ini yang Tuhan terus gema-gemakan sepanjang tahun-tahun ini ya dalam hidup kita ya. Dan saya bilang setiap kali, saya terberkati loh dengan apa yang kamu sharingkan. Karena apa? Menyambutnya itu betul-betul di hati Bapak Ibu. Ya, saya waktu saya nonton khotbah saya lalu itu, ini kan yang tadi saya bilang ya. Saya tuh sendiri kebuka gitu dengan ayat tentang kasih mula-mula. Kita semua udah tahu ya, ini epic banget lah jemaat Efesus ini kan. Dan Tuhan benar-benar muji gitu, memuji dia jemaat ini yang, wah kamu ini kesabaranmu, ketekunanmu, terus ini mereka orang-orang yang bisa membedakan roh loh kalau saya bilang. Karena apa? Mereka tidak tahan dengan perbuatan orang jahat, pokoknya seperti itu buat. Di mata Tuhan itu waktu ketika terima pujian ini nih ya. Jemaat Efesus ini luar biasa. Tapi satu hal yang membuat jemaat Efesus dicela. Tahu kan ya? Karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Coba deh kita baca yuk Wahyu 2 ayat 5 terjemahan baru ya. Kita nggak usah baca semua, saya tahu ini biasanya Bapak Ibu udah tahu lah ya ayat-ayat ini ya. Cuma ayat 5-nya ini nih yang saya bilang, aduh Tuhan Yesus luar biasa ya Tuhan ya. Nggak bosan-bosannya ngingetin kita sampai hari ini. Yuk kita baca sama-sama yuk. Sebab itu, aku akan datang kepadamu. Ini loh Bapak Ibu, bisa ada celaan Tuhan di tengah jemaat yang katanya itu jeripayah, tekun, tidak dapat sabar terhadap orang jahat, dan sabar menderita oleh karena nama Tuhan. Kok bisa ya ada celaan kayak gini gitu loh. Dan Tuhan, ini kan berarti kan
Tuhan masih kasih kesempatan kan buat mereka untuk kembali kepada cinta yang mula-mula. Saya kemarin juga sempat tanya Tuhan, Tuhan apa sih maksudnya cinta mula-mula itu gitu kan. Ya kita sebenarnya mau ngomong cinta mula-mula kayak cinta akhir, sebenarnya semua kita tuh pernah merasakan kok Bapak Ibu. Dan cinta ini karena universal, nggak hanya di gereja aja. Termasuk sama orang yang di luar gereja. Cinta itu udah Tuhan kasih kok. Itulah yang Tuhan kasih sebagai naluri kita. Waktu kita lahir. Kayak Jerry kan masih kecil ya. Jerry kelas berapa sekarang Jer? 4 ya? Iya, kelas 4. Nah dia tahu apa misalnya tentang Tuhan. Tapi tentang cinta dia pasti tahu. Terbukti kan waktu mamanya lahir. Dia lahir kan justru mengasihi dia kan. Disitulah terasa aku ini dicintai. Baik loh Bapak Ibu. Jadi itu setiap manusia ya sudah mengalaminya. Dan Tuhan ini bilang kamu kalau melakukan semua pelayanan itu dengan hebat. Melakukan pekerjaan kamu ada hasilnya deh. Kalau kita bilang orang yang bukan Kristen gitu di luar agama Kristen gitu kan. Pekerjaannya hebat, perilakunya baik, budi pekertinya baik. Pokoknya semuanya baik kayak seperti itu gitu kan. Tapi kalau kita tidak berdasarkan cinta, ini loh Tuhan bilang bertobat dan lakukan lagi semula. Ini tadi yang saya bilang, kita semua pasti berarti punya. Kita sudah Tuhan kasih kok cinta itu. Saya lihat itu di Benyamin loh waktu itu. Tuhan, ini waktu kamu ketemu Tuhan, cinta mula-mula. Cinta mula-mulanya ini bukan kayak ada satu orang gini waktu itu Bapak Ibu. Saya pingin loh ngalamin cinta mula-mula lagi. Waktu itu, waktu saya cinta mula-mula saya menggebu-gebu banget. Saya bisa berdiri di jalan bagi-bagi traktat. Jeremy tahu gak traktat? Enggak ya, belum lahir. Itu buku-buku kecil lah, penginjilan lah zaman dulu ya. Kayak gitu. Bagi-bagi saya gak malu. Tapi bukan itunya Bapak Ibu. Bukan kegiatan bagi traktatnya. Bukan kegiatan melayani di gerejanya lagi. Tapi semua yang kita lakukan itu berdasarkan cinta enggak? Nah saya waktu Benyamin itu saya lihat tuh Benyamin. Ini dia ini meleset udah keluar gitu dari jalur cinta. Nah ini ada versi The Message-nya. Ada enggak? Ini saya dapat nih dari khotbah yang dulu nih. Ternyata waktu saya nonton, Tuhan cuma mau kasih saya membukakan ayat ini versi The Message. Bisa gak ditampilin? Udah. Oh iya, coba Deborah baca. Do you have any idea how far you have fallen? A Lucifer fall. Turn back. Recover your dear early love. No time to waste, for I'm well on my way to removing your light from the Golden Circle. golden circle. Artinya apa? Apakah kamu tahu seberapa jauh kamu sudah jatuh? Yaitu sama seperti kejatuhan Lucifer ya. Berbaliklah, kembalilah kepada kasih yang mula-mula, karena tidak ada waktu lagi yang tersisa. Karena aku sudah akan, ya maksudnya apa ya, mengeluarkan kau kali ya, dari tempat ini. Menghapus cahaya ya, itu ya? Ya udah, makasih ya. Nah ternyata di The Message ini saya diingetin lagi gitu. Saya udah lupa gitu kan kalau saya nggak buka itu video yang dulu. Oh, cinta mula-mula itu, ketika kita kehilangan cinta mula-mula, itu sama seperti ketika Lucifer jatuh. Dan Lucifer dulu pikiran saya gini, Lucifer tuh jatuh karena memberontak. Karena ini dan itu, ternyata Lucifer jatuh karena dia kehilangan cinta. Baru setelah itu tuh punya dia pikiran memberontak.
punya dia pikiran untuk aku hendak, udah tahu ya Bapak Ibu ayatnya ya, hendak menyamai yang maha tinggi. Coba lihat Bapak Ibu, ketika kita keluar dari cinta semuanya jadi masalah. Tapi kalau kita dalam cinta itu gak ada masalah. Dan ini ya, saya bilang aduh Tuhan ini bersyukur banget ya. Saya gak tahu ya Lucifer itu dulu diingetin atau enggak. Tapi hari ini Tuhan ngingetin kita. Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Loh, terus kok kenapa Tuhan gak ambil? Ini kan berarti yang tadi ya, yang kalau baca ayat yang di atas-atasnya. Ketekunanmu, jeripayamu itu tuh cuma cahayanya Tuhan. Kemuliaannya Tuhan yang masih ada. Tapi sebentar lagi ketika kita tidak kembali kepada cinta, Tuhan bilang apa? Aku akan mengambil kaki Dian. Maksudnya apa? Tuhan gak akan beri kesempatan lain lagi. Nah itu tadi balik lagi ke Benyamin. Saya lihat waktu kemarin kita persekutuan terakhir itu. Wah betul-betul Tuhan tuh kembalikan loh. Cinta mula-mulanya. Makanya ini gak berhenti ya Ben. Panggilnya Ben sekarang. Gak berhenti di sini. Tuhan gak main-main dengan hidupnya Benjamin. Betul ketika kamu keluar dari kasih mula-mula. Itu kan setan semua di dalam hidupnya Benyamin. Tapi sekejap Tuhan hapus langsung semuanya. Tuhan benar-benar loh Bapak Ibu. Tuhan sama kita gak main-main. Tuhan gak ingat-ingat kesalahan kita. Kalau kita mah masih ya ingat-ingat yang lalu kamu begini, yang lalu kamu begitu. Tapi Tuhan enggak. Dan buat Benyamin tuh saya bilang wah luar biasa. Ini juga dinyatakan seseorang sama saya. Orang itu pernah bilang gini, bersyukur Ruth bisa masuk lagi ke dalam kereta kasih karunia-Nya Tuhan. Banyak orang yang udah kehilangan cinta dan terus berjalan di rel kereta tersebut. Dia pikir dia masih dalam cinta. Karena apa? Seperti jemaat Efesus. Ketekunannya hebat, kesabarannya hebat, hasilnya ada. Semuanya dia tidak sabar terhadap orang jahat. Tapi ternyata itu cuma kemuliaan Tuhan. Gak disadari kaki Dian itu bisa terangkat. Jadi saya bilang, wah waktu Benyamin itu saya juga ambil gitu. Wah Tuhan, saya juga tidak mau kehilangan Tuhan lagi. Sudah, kita benar-benar mati aja. Mati di dalam cinta itu aja. Yang jadi kalau saudara mau rumus ya, gimana sih caranya? Gimana? Udah mati aja, matilah di dalam cinta. Sehingga kita ini gak lihat lah ini masalah, itu masalah gitu loh. Saya beberapa waktu lalu ada urusan sama anak saya tuh, si Deborah. Dia mulai ada masalah lah kayak gitu. Saya terpancing gitu kan. Nah ketika saya terpancing, saya jadi mikirin dia. Padahal kami ini udah putus hubungan batin lah. Udah ya, nggak ya secara lahiriah pun enggak lah kelihatannya juga dia kerja pagi sampai sore seperti itu. Tapi ternyata waktu dia punya masalah, wah saya tuh jadi mau ikut campur gitu. Waduh nggak bener nih Ci teman kamu ini nih kok gitu sih. Terus saya lihat dia juga, wah kamu juga gak bener Ci, gak punya prinsip lah. Kayak gitu kan. Sempet riwah gitu. Itu kan ketika keluar dari jalur cinta semuanya riwah. Padahal sebelumnya saya tuh lagi menikmati bener-bener lagi cerita nih berdua. Wah luar biasa ya kita menikmati cinta. Tuhan bisa bukain hal ini, hal itu gitu kan. Tapi mulai ada kasus dia saya gitu. Akhirnya saya cerita di persekutuan. Saya buka di persekutuan yang saya ingat cuma kenapa kamu keluar dari jalur cinta? Udah, oh iya ya, kenapa saya keluar ya dari jalur cinta? Urusan anak saya, urusan si Deborah ya urusan dia sama Tuhan. Bukan urusan saya gitu kan. Saya ya urusan saya dan Tuhan. Ya udah Tuhan saya gak mau lagi. Udah Tuhan saya mau menikmati percintaan dengan Tuhan aja. Deborah bukan urusan saya. Kami udah proklamirkan juga kok dia anaknya Tuhan Yesus. Jacob Joel juga anaknya Tuhan Yesus, silakan Tuhan sama dia. Itu sekejap Bapak Ibu yang tadinya ruwet nih, ini anak mau diapain, ini temannya juga mau diapain gitu. Ruwet deh pokoknya, pernah gak Bapak Ibu rasakan kayak gitu? Yang simple jadi ruwet, itu tuh gara-gara setan nih di pikiran kita ini. Udah akhirnya saya sambut, langsung hilang loh. Itu Tuhan tuh kerjanya instan bener, gak ada proses-prosesan dalam Tuhan. Jadi kalau nanti Zakius bilang masih proses, enggak ya, enggak ada proses. Terus udah sorenya saya kondangan, duduk berdua sama dia di mobil. Bisa pas-pasan lagi karena ada yang ngikut yang lain. Saya cuma cerita kemerdekaan saya sama dia. Ci,
Mama tadi dibukakan Tuhan. Wah, merdeka banget, ternyata mama tertipu. Harusnya bukan urus kamu. Mama ini urusannya cuma percintaan sama Tuhan. Saya cuma ngomong kayak gitu Bapak Ibu, perjalanan gak ada 1 jam. Dia sendiri bisa kayak ada yang robek gitu dari matanya dia. Iya ya Mia, kok aku gak bisa lihat ya selama ini aku tertipu. Kurang ajar gitu loh. Bahasa yang lebih hebohnya lagi mau dibuka gak? Dia sampai bilang begini, kampret gitu. Maksudnya gini loh, ketika kita tahu kita ditipu. Jadi saya lihat, wah dia tuh udah ngelihat sendiri gitu. Iya ya, kurang ajar. Kita kalau belum bisa lihat kita tertipu, gak akan mulut kita ngomong kayak gitu. Atau kalau mulut kita ngomong itu cuma ikut-ikutan beda. Tapi hari itu saya lihat merdeka. Dan besokannya yang lebih kagum lagi. Mimi kok bisa hilang semuanya sih Mi? Kayaknya Mi ini. Wah saya bilang itu juga merobek. Saya punya konsep kan. Saya pikir wah kalau urusan kayak gini nih urusan pertemanan nih bakalan ribet nih. Tapi ternyata cukup menyambut sang cinta. Semuanya gak ada masalah. Luar biasa Bapak Ibu. Ayo hari ini kita sama-sama sambut sang cinta. Gak ada masalah justru. Gak ada masalah apapun di dunia ini ketika kita hidup dalam cinta. Gak usah juga cari-cari. Kapan ya aku nih kasih mula-mula. Saya juga bingung loh Bapak Ibu. Sempat tuh saya bingung. Ini cinta mula-mula gue ini kayak mana. Jadi saya tuh mau berusaha nyamain sama orang. Oh dia pernah bagi traktat. Saya apa ya? Oh waktu itu kali ya. Yang saya ke gereja mati-matian. Jadi cari-cari sendiri. Gak usah. Hari ini Bapak Ibu menyambut sang cinta, itulah cinta mula-mula kita. Situ aja. Jadi gak usah ingat-ingat yang lalu. Hari ini Bapak Ibu dengar cinta itu. Sambut sang cinta di dalam hati kita masing-masing. Kemarin kami ke Bandung juga kami ketemu orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu. Secara rohani, secara jasmani. Satu bapak kami ketemu dia orang Malang. Orang Malang tapi tidak Malang. Karena dia konglomerat Bapak Ibu ya. Maksudnya orang dari kota Malang. Ini yang sering suami saya bilang. Yang keuntungan jual tanahnya 100 miliar. Ini miliar ya Bapak Ibu ya. Bukan M-nya tuh nanti Bapak Ibu kan mikir M apa, ember ya Pak Yeskiel. Bukan gitu ya. Tapi ini benar-benar miliar saking kayanya. Kalau orang Jawa bilang kaya banget gimana tadi? Kaya banget ya. Dia mau pergi ke Bandung kan. Tuhan gerakan dia untuk baptis. Kamu harus mati dalam Tuhan lewat baptisan. Nah pertamanya dia mau naik mobil. Tapi ternyata dia ngalamin sakit. Gak sanggup naik mobil, naik pesawat. Naik pesawat turun di Halim lalu naik kereta cepat. Wah dia sendiri dia udah nyobain naik bus. Siapa yang udah pernah cobain? Angkat tangan dong. Oh belum? Belum. Mau bareng-bareng gak? Ya, jadi dia karena sakit ya waktu itu ya. Didiagnosa kalau gak salah tuh lever gitu, kanker lever atau apa gitu. Sampai dia betul-betul lemas. Ternyata waktu dilayani ada Lucifer yang sudah mau ngambil hidupnya. Nah itu. Orang ini secara rohani luar biasa karunia-karunianya ya sudahlah. Dia udah ikut persekutuan kita kan Tuhan baru bukain kita baru ikut Tuhan bukan dalam persekutuan ini sekitar 5 tahunan kita hidup dalam persekutuan. Tapi orang ini udah puluhan tahun, 30 mungkin ada ya. 30-an tahun dia lihat mujizat-mujizat. Dan secara kekayaan dia diberkati, anaknya diberkati. Orangnya simple Bapak Ibu, anak dia anak menantu cucu. Orangnya sederhana gitu, nggak kelihatan gitu kalau orang kaya ya. Ya sebenarnya gimana sih kita nih kalau lihat orang kaya ya. Tas bermerek kayak gitu ya. Tapi ini enggak sederhana gitu. Tapi anaknya cerita sama saya, baru buka rumah makan di Malang. 1 bulan ramenya, rame gimana? Rame banget. Gimana? Nah rame pol, benar 1 bulan. Sampai saya, disinilah Tuhan juga bilang, ini yang namanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Karena dia bilang dia gak ada basic dari restoran. Tapi kok bisa ruame pol. Itu kan berkatnya Tuhan. Tuhan itu kalau udah memberkati seseorang. Mau dihalangin kayak apa. Pakai santet kayak, pakai pelet kayak. Gak akan bisa. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Orang di dunia aja
di truk-truk pasir, rejeki tidak tertukar. Kok kita sebagai anak Tuhan bisa takut? Kayak kemarin kan yang disaksikan sama suami saya. Tuhan kasih ruko sekian, ini biaya renovasi sekian, gemeter. Wah, saya bilang ini setan kurang ajar. Kami gak mau tertipu kayak gitu. Jangan Bapak Ibu, kita tuh kalau cerita tentang Tuhan benar-benar harus hiperbol. Karena apa? Bukan hiperbolnya dilebih-lebihkan. Karena memang Tuhannya besar dalam kehidupan kita gitu kan. Nah itu kan jadi ceritanya. Ya diberkati luar biasa, apapun yang dikerjakannya pokoknya berhasil lah. Semuanya, bukan cuma satu anaknya. Nah tapi terus ketika dia dilayani, ternyata hari itu tuh dia hampir mati loh. Bukan mati dalam baptisan, belum. Jadi dalam perjalanan itu dia benar-benar sudah hampir mati. Dan ketika dilihat, inilah gunanya ini kita nih main perkara roh Bapak Ibu. Jangan hanya luarnya aja gitu. Ini kenapa? Yang jemput tuh siapa? Ternyata dia udah mau diambil Lucifer. Nah, mungkin kalau kita pikir, ya ini orang udah usia 70. Ya wajarlah dia 70 tahun gitu kan, ya sudahlah. Kan katanya kan 70, 80. Tapi kalau Tuhan belum mau, ternyata yang mau jemput itu Lucifer, kita harus tolak loh. Dan ketika dibukakan ya tadinya betul-betul sakit loh, sampai dia gak kuat kan naik mobil. Waktu dimerdekakan, akhirnya terus mereka juga ambil keputusan mati dalam baptisan. Itu sembuh total Bapak Ibu. Cek semuanya. Bahkan dia sampai bilang ini cek sampai 10 juta, cek di lab. Hasilnya gak ada apa-apa. Hasilnya sehat walafiat gitu kan. Ketemu sama kami itu malah benar-benar ini orang kaya. Yang udah ketemu Yesus tuh benar yang dia udah tahu ya, duit tidak bisa menyelamatkan. Dia ngomong dari mulut dia, ya benar-benar hanya Yesus juru selamat. Itu tuh ngegong. Mungkin kalau kita yang gak punya duit kayak gitu ya kita kurang gongnya. Tapi ini kita dengar dari orang ini, hanya Yesus juru selamat. Karena dia apa? Dia udah mau dia udah mau diambil sama maut sama Lucifer ini. Tapi kemarin ketika dilayani benar-benar dia kembali lagi ke cinta yang semula itu. Hilang semua sakitnya. Dia bisa khotbah, maksudnya ketika di persekutuan itu semangat gitu loh. Ngasih tahu ke kami, wah ini ya kamu jangan tertipu. Dia banyak melihat hamba-hamba Tuhan ini jatuh di dalam area keuangan. Iya dulunya mulai dengan kasih mula-mula. Tapi ketika mulai melihat kemuliaan Tuhan disertai dengan uang yang seperti itu yang tadi saya bilang. Cinta bergeser kita juga gak akan sadar. Kita gak akan tahu. Dan kami berdua kami saling ingatin, iya kita gak mau, betul-betul hanya cinta aja. Nah ini Bapak Ibu, orang yang betul-betul kaya tapi ketika hidupnya mau diambil Lucifer itu bahaya. Tapi ketika menyambut sang cinta, wah Tuhan sendiri yang menyelamatkan dia. Dan hidupnya dia saksikan istrinya ini pernah beberapa kita juga ketemu gitu ya yang tukang obat, bukan tukang obat. Pasti bos obat gitu kan karena istrinya gak bisa baca tulis ternyata. Hebat gak tuh? Tapi ngerti angka. Itu sekian 12.000 obat harganya dia tahu. Ini kalau bayar langsung segini, 3 bulan segini, 6 bulan segini kayak cicilan bertahap. Jadi dia bisa luar kepala dia. Nanti terus gimana kalau nulis obatnya? Dia panggil orang yang kuliahan, yang sekolahan. Nih tulisin tuh. Kerja sama orang yang gak bisa baca tulis. Miris ya. Tapi hebat loh. Dia bisa terus suaminya ini, istri saya tuh kayak komputer otaknya. Dan istri saya tuh angel. Apa tuh? Iya kan? Jadi tapi itu yang Tuhan mau. Apa adanya Bapak Ibu. Suatu hari suaminya, ayo kita ke gereja mah. Gak mau gitu kan. Ayo ke gereja, diajak suaminya. Suaminya masuk dalam gereja, dia duduk di kantin. Wah, saking bebasnya. Tapi terus kan, ya istri saya ini gak pernah cium saya coba. Itu 70 tahun, gak tahu pernikahannya berapa tahun ya. Tapi di seminggu terakhir sebelum istrinya meninggal, istrinya itu kembali ke cinta yang semula. Itu katanya ini dari yang kesaksian, yang dengar kesaksiannya di Zoom ya, ada persekutuan Zoom itu. Bisa-bisaan setelah dilayani kayak gitu kan Zoomnya terus dia buka video kan. Itu suami istrinya itu bisa cium suaminya tuh coba di depan mata berapa
puluh ratus mata tuh kan. Itu ketika cinta mula-mula itu, ketika sang cinta itu ada, kita nggak akan rasa malu Bapak Ibu. Dan mereka rasakan, wah dia bilang istri saya bisa cium saya. Langsung seminggu Tuhan panggil. Ya udahlah Tuhan gak mau lama-lama lah kalau ini. Dan banyak yang ngelihat benar-benar dia dijemput Tuhan. Walau pakaiannya masih kotor seperti itu Tuhan gak peduli. Ya kan karena angel kan. Tapi Tuhan gak peduli, Tuhan ambil supaya apa? Cintanya gak rontok lagi, cintanya gak luntur lagi. Dan masih ada juga yang ngelihat dia ada ikatan batin lah, ada. Terus dia juga meninggalnya itu di Cina ternyata. Di Tiongkok ya, sehingga dia itu bisa lepas dari anaknya, dari kekayaannya. Tuhan bawa dia seperti itu deh. Tapi ketika mati ternyata masih dilihat. Tuhan sendiri loh yang tinggal disisirin semuanya ikatan-ikatan itu. Enak gak Bapak Ibu? Tinggal mati di dalam cinta aja. Kita diam di sana benar-benar kita menikmati Tuhan. Itu luar biasa saya menikmati Tuhan yang wah ini ya nyata ya. Saudara mau rajin gereja, mau rajin persekutuan sekalipun ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau hati kita ini gak menyambut sang cinta. Cinta itu bukan cuma ada di gereja ini. Di gereja lain juga ada. Bahkan di tempat ibadah lain itu ada cinta. Karena cinta itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Namanya aja si ini dan si itu. Tapi tetap Allah adalah kasih. Sambut sang cinta itu Bapak Ibu pagi hari ini. Bapak Ibu yang sudah mulai bergeser, sudah mulai melihat banyak masalah di kiri dan kanan. Gak ada masalah. Ayo kembali yuk ke cinta. Karena kita kalau lihat ini semua masalah itu adalah aku yang mau berperan. Tapi ketika kita kembali kepada sang cinta, biar Tuhan Yesus saja. Rosma, Tuhan Yesus mencintai Rosma. Amin. Ya Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan gak lihat keadaan Rosma. Benar-benar Tuhan Yesus hanya mau hatinya Rosma kepada Tuhan aja. Rosma jangan pedulikan yang lain, masa lalu gak ada Rosma. Omong kosong semua bohong. Tuhan hari ini datang di hadapan Rosma menawarkan pribadinya. Yuk kita nyanyi satu lagu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
masing-masing kita sendiri menyatakan cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan itu bukan di tengah kerumunan, tapi justru ketika hati kita bisa tenang menikmati Dia, disitulah kita bisa merasakan betapa besar cintanya kepada kita. Hanya Dia yang mempesona diri kita dan bukan dunia ini. Hanya kasih-Nya yang bisa menggetarkan hati kita. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesonaku. Yesus, Engkau tidak pernah berhenti untuk membuat kami terpesona akan cinta-Mu, akan kasih-Mu, akan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti mencari kami, mendapatkan setiap kami. Kau luar biasa Tuhan, betapa kami mencintai Tuhan Yesus. Kami mau ikut Tuhan apapun yang ada di depan kami. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diingatkan terus untuk kembali kepada kasih mula-mula itu. Kami tidak tahu kapan, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami selepas dari tempat ini. Dan apapun yang kami kerjakan karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.